Cara mendapatkan jodoh secara pendekatan ilmiah. Untuk kalian, para jomblo ngenes yang udah ngerasa bosan dengan takdirnya, wajib nonton video ini sampai habis. Karena saya akan membagikan ya, apa saja nih teknik-teknik untuk memperbesar kemungkinan kalian menemui jodoh kalian lebih cepat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beberapa kali ya, saya menemui pria-pria dengan kecanduan pornografi dan masturbasi. Mereka itu banyak yang curhat ke saya. Mereka merasa kalau dirinya itu hopeless karena tidak pernah menemukan seseorang yang tepat bagi dirinya sendiri. Akhirnya saya terpikir, kenapa saya nggak membagikan bagaimana cara tips untuk bisa menemukan jodoh secara pendekatan ilmiah. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya buat kalian jomblo ngenes dan insan colikiawan. Saya paham banget, mungkin di antara kalian ada yang ngerasa kalau hidup gini-gini aja. Berusaha PDKT sama cewek, tapi ditolak. Udah ketemu seseorang yang ngerasa ini cocok banget belahan jiwa, tapi malah nggak digubris. Alhasil sering ngerasa ya, apa memang saya udah ditakdirkan untuk terus-menerus sendiri seperti ini? Tenang, kita jangan berkecil hati seperti ini. Besar kemungkinan kalau kalian sering mengalami penolakan, ada yang salah di metode kalian. Entah di bagaimana cara kalian komunikasi, atau cara penampilan, atau mungkin bagaimana kalian membangun kepercayaan dengan lawan jenis. Kabar baiknya adalah, hal-hal tersebut bisa diperbaiki asalkan kita tahu bagaimana metode yang tepat. Baik, sekarang saya akan membagikan ya 6 tips supaya kalian bisa menemukan jodoh kalian lebih cepat dan kalian bisa menjadi seorang pria yang diidam-idamkan oleh pasangan. Tips yang pertama, perluas network kalian. Di dunia marketing, untuk mendapatkan klien yang tepat, maka kita harus memiliki prospek sebanyak mungkin. Bayangin, kalau misalnya ya, kita memprospek orang aja nggak ada, maka kita tidak akan pernah menemukan klien yang tepat untuk diri kita sendiri. Sama halnya ya, dalam dunia percintaan dan jodoh. Gimana kita mau menemukan jodoh yang terbaik kalau kita aja kenal orangnya sangat sedikit? Jadi di dunia marketing ini ada yang namanya piramida funneling. Bentuknya itu seperti piramida terbalik di mana dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya unaware, aware, dan solution. Kalau kita lihat piramida ini ya, kita bisa lihat kalau yang paling atas, unaware ini bentuknya paling besar. Sementara semakin ke bawah, aware, dan paling bawah, solution, itu bentuknya semakin kecil. Kenapa seperti ini? Karena dalam dunia perjodohan ya, pasti orang-orang yang unaware atau yang awalnya tidak kenal dengan kita jumlahnya banyak. Tapi orang-orang yang aware alias sudah kenal dengan kita dan cocok untuk berteman, jumlahnya pasti akan lebih sedikit. Sementara yang solution, ini bayangin kayak orang yang berjodoh dengan kita. Jumlahnya akan jauh lebih sedikit lagi. Nah, kalau kita ingin menemui orang yang solution atau yang menjadi jodoh kita, maka syaratnya tentu kita harus menggait prospek sebanyak-banyaknya atau kita perluas corong unaware-nya. Gimana cara memperluas corong unaware ini? Caranya adalah dengan memperluas koneksi kita. Kalau kita kenal banyak orang, pasti nantinya akan banyak pula orang yang akrab dengan kita. Ketika dia sudah akrab, maka dia akan berubah dari yang awalnya unaware menjadi aware. Begitu pula kalau kita udah akrab, ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang cocok dan kecantol tuh, maka dia akan lanjut lagi ke fase selanjutnya yaitu solution alias mungkin menjadi pasangan kita. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kalian nih ngerasa kok hidup gini-gini aja, nggak pernah ketemu orang yang bisa berlanjut menjadi sahabat kemudian jodoh. Bisa jadi kalian itu nggak bersosialisasi, mungkin kalian terlalu banyak di kamar. Alhasil orangnya itu lagi, berangkat sekolah, kerja, pulang ke rumah, ketemunya orang-orang yang sudah berkeluarga atau orang yang sudah memiliki pasangan. Kalian tidak pernah menemukan orang baru yang bisa masuk prospek dari unaware ke aware dan ke solution. Jadi sangat penting ya kita memperluas networknya. Adapun cara untuk memperluas network ada beberapa langkah. Yang paling saya anjurkan itu adalah kita bisa gabung ya ke komunitas-komunitas atau lingkungan baru, terutama komunitas yang memiliki hobi atau kesamaan hal dengan kita. Misalnya, kalian suka traveling, nggak ada salahnya kalau kalian gabung dengan komunitas traveling. Biasanya di sana kalian akan ketemu orang-orang baru yang memiliki hobi yang sama. Karena hobi dan fondasi utamanya ini udah sama, biasanya akan sangat mudah untuk nyambung dan menjadi teman yang akrab. Kalau udah akrab lama-kelamaan, bukan nggak mungkin ya, akhirnya bisa menjadi jalinan yang lebih serius lagi, sehingga akhirnya kita menemukan orang yang tepat bagi diri kita. Tapi misalnya ya, kalian ini tipikal yang introvert banget, malas untuk bergaul, ketemu komunitas atau orang lain. Mungkin kalian bisa ya pertimbangkan penggunaan sosial media untuk memperluas network. Seperti kita menggunakan media sosial Instagram untuk berkenalan dengan orang-orang baru, atau bisa dipertimbangkan juga sih menggunakan dating apps. Sekarang ini ada banyak ya aplikasi-aplikasi
aplikasi seperti Bumble dan Tinder. Tapi harus hati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena apa? Ada banyak banget ya penipuan-penipuan orang yang awalnya modus-modus, pura-pura tertarik, ternyata dia scam, dia membohongi kita untuk menguras uang kita sebanyak-banyaknya. Makanya sangat hati-hati ya dalam menggunakan sosial media, khususnya dalam mencari jodoh. Karena biasanya kita itu kalau udah jatuh cinta, jadi mudah dibodohi. Ingat, kita harus tetap gunakan akal sehat kita. Sekarang kita lanjut ya ke tips yang kedua, yaitu adalah memantaskan diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, maka sangat penting ya untuk membenahi diri kita sendiri. Bisa jadi kita belum menemukan orang yang terbaik karena kita belum berdamai dan versi diri kita ini masih belum yang terbaik dari yang ada. Sehingga sangat penting ya kita mengupgrade diri. Mulai dari apa aja? Mulai dari fisik, penampilan, sifat, kedewasaan, emosional, semuanya harus diperbaiki. Tentu tidak mungkin ya kita menjadi seseorang yang paling sempurna. Tetapi setidaknya kita bisa membawa diri kita dari yang awalnya mungkin ini kurang baik sifatnya, kita bisa membenahi sehingga kekurangan-kekurangan yang sangat krusial ini bisa diperbaiki dan kita menjadi sosok yang lebih berdewasa dan bertanggung jawab. Mulailah untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin menjadi pondasi awal dari sifat kita. Misalnya kita bisa memperdalam ilmu agama kita supaya kita lebih dewasa. Kemudian juga kita mengelola sifat dan emosi kita. Jangan sampai kita itu ternyata masih emosional, dikit-dikit mudah marah, tersinggung. Akhirnya apa? Hal ini sering menimbulkan konflik kalau kita berpasangan kelak. Kita harus menyadari ya, jangan-jangan selama ini aku dijauhi orang, tidak ketemu jodoh karena sifat aku yang bermasalah. Aku ini terlalu pemarah, tidak mudah bersyukur. Maka kalau kita mau membenahi diri kita, diharapkan nanti kita bisa ketemu dengan orang yang di saat yang tepat untuk menemui versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa juga ya untuk membenahi masalah ekonomi alias finansial kita. Tentu di sini bukan berarti kita harus yang kaya banget baru kita mencari jodoh. Tidak ada salahnya kita untuk mencari jodoh, asalkan kita sudah membenahi keuangan. Jangan sampai ya kita misalnya terlilit pinjol atau kita terbiasa melakukan judi online. Hal-hal negatif ini sebaiknya dibereskan terlebih dahulu. Kemudian kita juga sudah memiliki sumber pendapatan. Karena ingat, tentunya kalau kita sebagai kepala keluarga, kita akan membiayai nanti pasangan kita kelak. Jadi sangat penting ya, paling tidak kita punya pegangan uang dan pekerjaan yang bisa untuk mempertanggungjawabkan, juga memberikan rezeki yang halal bagi pasangan kita. Sekarang lanjut lagi ya ke tips yang ketiga, yaitu adalah memperbaiki branding diri atau citra diri. Sekarang coba deh ambil waktu sebentar untuk melihat foto kalian yang terbaru. Lihat bagaimana penampilan kalian, mulai dari wajah, berpakaian, kemudian celananya apakah sudah rapi atau belum. Kalau misalnya bingung, coba minta pendapat dari teman-teman kalian. Bisa teman kalian yang lawan jenis dan tanyakan, menurut kalian gimana nih penampilan aku? Jangan-jangan selama ini kita dijauhi orang karena mungkin penampilan kita yang masih freak, masih aneh, kita tidak pernah menjaga diri. Tentu kita tidak bisa menampik ya, kalau salah satu first impression awal dari orang yang mengenali kita itu adalah bagaimana nih penampilan kita. Bayangin ya, misalnya kita ketemu orang lain, tapi orang tersebut kok dia badannya bau, kemudian rambutnya acak-acakan, gak terawat, kemudian dia juga gak kelihatan menarik, maka tentu kita menjadi enggan untuk kenal lebih lanjut. Makanya sangat penting ya, kita memperbaiki branding citra diri kita. Kita mulai merapikan tubuh kita, menggunakan parfum, mandi secara teratur, dan mulai mempertimbangkan ya untuk berinvestasi di penampilan. Bisa dari kita merawat kulit, kemudian kita memilih pakaian-pakaian supaya kita terlihat lebih menarik. Gaya berpakaian ini bukan berarti harus yang mahal atau gimana ya. Paling nggak kita udah kelihatan rapi aja, maka itu sudah nilai plus sekali. Saya tahu mungkin hal ini kedengarannya agak berat ya, karena kita terbiasa dengan penampilan kita yang apa adanya, dan kita ngerasa ya aku emang seperti ini, nggak perlu untuk berubah. Tapi jangan salah, bukan berarti di sini kita harus berubah menjadi orang lain. Kita di sini cukup berubah menjadi diri kita sendiri, tetapi versi yang sudah grow up atau yang lebih baik. Jadi kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Disitulah kita akan lebih kelihatan menarik bagi orang lain, sehingga sangat mungkin bisa menemui jodoh kita. Kalau misalnya kita masih males-malesan, enggan menjaga diri, tubuh kita bau, kita penampilannya nggak menarik, maka yang terjadi orang sudah enggan duluan untuk mengenal kita. Tapi kalau kita sudah menjadi versi diri kita yang terbaik, disitulah orang-orang akhirnya mulai melihat kita dan memperbesar kemungkinan kita untuk menemui jodoh kita. Selain memperbaiki penampilan diri kita, juga sangat penting ya merapikan sosial media kita, khususnya Instagram. Karena nggak bisa dipungkirin ya, orang-orang sekarang kalau kenal dengan orang, pasti yang dilakukan apa? Stalking sosial medianya.
khususnya Instagram. Bayangin misalnya ya, Instagram kita, foto profilnya aja foto kartun, gambar Luffy One Piece. Kemudian bio-nya quote-quote mungkin anime atau kartun yang tidak jelas. Isi-isi postingannya juga hal-hal random yang tidak ada hubungannya sama sekali. Bayangin kalau misalnya ada orang yang ngelihat ini, dia pasti akan mikir, ini orang kok kayak aneh gini ya, dia nggak kelihatan punya kehidupan. Makanya sangat penting ya kita menata sosial media kita. Sosial media, khususnya Instagram, itu seperti etalase diri kita untuk mengenalkan ke orang lain. Paling tidak kita mulai mengatur ya untuk foto profil, foto seproper mungkin, kita terlihat rapi. Kemudian bio Instagram juga kita tuliskan apa sih kesibukan kita, keseharian kita, atau mungkin apa yang menjadi citra diri kita. Feed atau postingan Instagram juga dirapikan ya. Mulai tunjukkan postingan kalau apa sih yang kita kerjakan, apa kesibukan-kesibukan kita, hal-hal positif dan pencapaian diri kita. Sehingga ketika ada orang yang mungkin mampir ke sosmed kita, dia ngelihat dan udah bisa membayangkan kalau kita ini adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki citra yang positif. Bisa jadi sebetulnya kita memiliki citra yang positif, tetapi kita tidak menonjolkannya di sosmed kita. Kalau kita memperbaiki ini, maka akan membuat orang menjadi lebih menarik dan ingin berkenalan lebih lanjut dengan diri kita. Oh iya, jangan lupa juga ya, untuk sosial media, sebaiknya itu jangan dikunci. Gunakan juga ya username dan name sesuai nama kita masing-masing, supaya mudah ditemui. Kalau profilnya aja terkunci, namanya lain, maka orang akan sulit tuh untuk mencari diri kita. Tapi kalau kita udah percaya diri, sosial media kita udah rapi, maka sangat mungkin ya, orang yang akan berkenalan dengan kita, dia akan melihat sosmed dan dia akan mempertimbangkan untuk mengenali kita lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ya ke poin yang keempat, yaitu adalah perbaiki teknik komunikasi. Oke, kalau misalnya ya kalian ini ternyata udah penampilannya menarik, sosial medianya juga oke. Tetapi ketika ada orang yang ingin berkenalan lebih lanjut, ternyata kita orangnya nggak asik. Diajak ngomong, nggak nyambung. Kitanya bingung. Maka yang terjadi orang ngerasa kalau dia tuh nggak klek atau kurang klop dengan diri kita. Ini yang sering dibilang ya, kita kok ngerasa kurang chemistry atau kurang merasa ada koneksi dengan orang lain. Makanya sangat penting bagaimana cara kita berkomunikasi dan bicara. Kalau kita bisa memperbaiki komunikasi kita, bagaimana kita berbicara, kemudian juga menunjukkan empati, ketertarikan untuk mengetahui dari lawan jenis kita, maka ini akan sangat membantu membuat diri kita lebih menarik dan orang merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Jadi pada prinsipnya ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pastikan kita untuk perbanyak mendengar dan juga memberikan respon dari apa yang dia sudah ceritakan. Misalnya dia bercerita apa hobinya, maka kita dengarkan, kemudian kita timpali lebih lanjut tentang masalah hobinya tadi. Jangan terlalu banyak kita malah menyombongkan diri. Biasanya orang akan ilfil ya, kalau kita terkesan untuk menyombongkan diri, kita bicara tentang diri kita sendiri. Sangat penting kita untuk saling timbal balik. Kita dengarkan apa yang ia sampaikan dan juga kita memberikan apresiasi yang sudah dibicarakan. Adapun kita bisa loh menggunakan sosial media untuk membangun komunikasi, khususnya untuk berkenalan lebih lanjut. Ini tips yang saya ajarkan ke teman saya dan teman saya ternyata bisa menemui jodohnya sampai akhirnya menikah dengan tips ini. Jadi gimana ini caranya? Yaitu adalah dengan menggunakan Instagram. Biasanya ya, kita follow dulu tuh Instagram seseorang yang kita sukai. Nah, kalau udah suka, udah terjadi follow back, maka kita pertimbangkan untuk komunikasi lebih lanjut. Caranya gimana nih biar komunikasinya baik? Kita lihat ya, kalau misalnya nih, lawan jenis atau gebetan kita itu ada update story dia di story Instagramnya. Kita reply story-nya, tapi berikan konteks yang sesuai. Misalnya, orang tersebut dia ada update story tentang makanan. Maka kita bisa reply tuh story-nya berbahasa basi. Misalnya, ini makanan di mana? Atau, kamu suka makan mie ya? Aku ada nih rekomendasi makanan yang enak, kayaknya cocok buat kamu. Intinya adalah kita menimpali, tapi tidak terlihat seperti sesuatu yang memaksa. Dengan kita masuk penetrasi dengan metode ini, biasanya lawan jenis itu nggak merasa yang terintimidasi atau merasa diri kita itu terlalu basa-basi berlebihan. Karena sifatnya kita kayak komunikasi biasa antar teman. Biasanya kalau dia udah mulai tertarik, nanti dia akan mereply, kemudian kita juga bisa berbasa-basi lebih lanjut. Kemudian kita stop dulu, nanti ketika dia update story lagi, kita bisa lanjut komunikasi. Disinilah peran paling penting untuk melakukan komunikasi. Pada prinsipnya kita harus mengerti apa yang ia sukai, kita berikan konteks dan bangun komunikasi yang nyaman dengan lawan jenis. Selain belajar membuka obrolan, juga sangat penting ya, kita memahami apa itu love language. Jadi ada teori yang namanya itu adalah bahasa cinta. Tiap orang itu punya bahasa cinta masing-masing. Teori ini menyebutkan ya, ada 5 jenis bahasa cinta. Yang pertama itu adalah quality time atau waktu berkualitas. Yang
Yang kedua, itu adalah physical touch atau sentuhan. Yang ketiga, itu adalah menerima hadiah. Yang keempat, word of affirmation atau suka dengan kata-kata. Dan terakhir, yang kelima, yaitu adalah act of service alias suka dengan tindakan-tindakan nyata. Jadi, berdasarkan teori love language ini, ternyata setiap orang itu memiliki dua bahasa cinta utama. Disinilah tugas kita mengenali kira-kira orang yang kita gebet ini bahasa cintanya apa ya. Kita bisa melihat dari bagaimana cara ia berkomunikasi, kemudian ia bercerita apa hal yang paling ia senangi. Misalnya kita tahu ya kalau ternyata dia suka menerima hadiah dan senang dipuji. Berarti besar kemungkinan bahasa cintanya itu adalah menerima hadiah dan word of affirmation. Maka disinilah kita bisa membombardir bahasa cinta kita dengan dia untuk memuaskan kebahagiaannya. Jadi kalau kita memberikan apa yang bahasa cinta ia butuhkan, biasanya orang akan senang. Ingat, gak semua orang ya suka menerima hadiah. Tapi kalau memang bahasa cintanya itu adalah menerima hadiah, dia biasanya akan sangat senang sekali. Tetapi di sini juga harus kita pertimbangkan ya dengan kehati-hatian. Jangan sampai misalnya kita baru kenal, kita tahu orang tersebut dia bahasa cintanya physical touch, langsung kita sentuh aja. Nah, ini udah pasti akan jadi hal yang negatif dan bikin ilfeel. Pada prinsipnya kita harus nge-tweak dan menyesuaikan juga dengan momen. Kalau kita masih kenal awal ya jangan langsung juga kita melakukan hal yang berlebihan. Sekarang lanjut lagi ya ke tips yang kelima, yaitu adalah menggunakan metode perantara secara terbuka. Ini merupakan salah satu metode yang sudah ada sejak lama tetapi masih berlaku hingga sekarang, yaitu adalah dengan menggunakan perantara. Istilah lainnya itu adalah populer dengan kata mak comblang. Jadi dari dulu ya ada biro jodoh lah, ada mak comblang ya, yang kerjaannya itu suka menjodohkan antara satu orang dengan orang lain. Nah, kita bisa menggunakan ya jasa tersebut tetapi dari orang-orang terdekat atau keluarga kita. Jadi kita bisa bilang aja misalnya ke teman-teman atau keluarga kalau kita ini sudah ingin berlanjut ke fase yang lebih serius. Bisa jadi orang-orang ngiranya kita ini jangan-jangan emang nggak minat untuk mencari jodoh atau mungkin dikiranya kita udah punya pacar. Akhirnya apa? Kita tidak menjadi top of mind di benak orang lain. Tujuannya kalau kita menyampaikan ke keluarga dan teman-teman kita menjadi top of mind di kepala mereka sehingga ketika mereka udah punya kenalan atau orang yang mencari jodoh pula, kita menjadi orang yang direkomendasikan lebih awal. Kemudian ya, poin plusnya kalau kita minta jodoh dari teman atau keluarga kita yang udah kenal kita lebih lanjut, biasanya dia udah tahu ya gimana nih sifat kita. Kalau dia yakin orang ini cocok, biasanya akan dikenalkan. Tapi kalau dia sendiri ngerasa ini kayaknya orangnya beda banget deh, nggak cocok dengan kita, maka biasanya dia juga nggak akan menyarankan lebih lanjut. Kalaupun memang ya sudah ada orang yang menyarankan atau mencomblangkan kita dengan orang lain, sebaiknya jangan langsung tertutup. Coba deh kalian pertimbangkan untuk komunikasi lebih dulu. Bisa jadi awal-awal kalian ngerasa enggak, tapi ternyata setelah mengenal lebih lanjut, kalian ngerasa cocok dan akhirnya bisa menjadi jodoh kalian. Makanya sangat penting ya kita untuk bisa komunikasi dulu, nggak ada salahnya. Mungkin bisa ketemu atau bisa komunikasi dengan WhatsApp. Sekarang kita lanjut ke tips yang terakhir nomor 6, yaitu adalah memperjuangkan pilihan yang tepat. Apa sih yang lebih perih dibandingkan menjadi seorang jomblo ngenes? Yaitu adalah orang yang sudah berpasangan tetapi kerjaannya setiap hari hanya bertengkar terus. Biasanya hal ini terjadi karena dari awal sudah dipaksakan. Dia udah ngerasa nggak cocok, tetapi karena dia malu, kemudian dia yang penting laku, akhirnya memaksakan diri berpasangan meskipun dia tahu akan menimbulkan berbagai masalah. Hal ini tentu sangat perih banget ya. Makanya di sini sangat penting ya kita mengetahui kira-kira mana nih orang yang tepat dan mana orang yang kurang tepat. Kalau memang dia orang yang tepat, maka sangat penting untuk kita memperjuangkan. Tapi kalau dia bukan orang yang tepat, sebaiknya kita harus pikir-pikir lebih matang lagi supaya bisa memastikan lebih lanjut. Untuk meminimalisir konflik seperti ini, pada prinsipnya saya sangat menyarankan ya, sebelum kita mencari jodoh, kita menentukan terlebih dahulu apa nih nilai-nilai dasar dari pasangan kita yang harus terpenuhi. Nilai-nilai dasar ini merupakan hal yang fundamental di hidup dan sesuai dengan visi hidup kita. Jangan salah ya, bukan berarti di sini kita artinya picky, pengen seseorang yang sempurna. Nggak boleh juga ya kita memasukkan misalnya di nilai dasar ini pasangan kita ini harus ganteng kayak aktor. Ini sih terlalu subjektif banget dan bahkan ya bisa jadi malah di luar dari kemampuan kita. Kita pilih sesuatu kriteria nilai dasar ini yang mungkin sangat penting. Misalnya kita pengen punya pasangan yang seiman. Bayangin aja kalau misalnya kita kenal dengan orang tertentu dan kita ngerasa dia cocok dengan kita. Tapi imannya berbeda. Padahal kita tahu dari awal kita pengen punya pasangan yang seiman. Keluarga kita juga ingin seperti itu. Kalau kita memaksakan diri berpasangan dengan orang yang tidak seiman, akhirnya apa? Timbul konflik. Karena apa? Ini sudah di luar dari nilai dasar. Selain itu juga bisa pertimbangkan nilai-nilai dasar yang lain. Misalnya kalian pengen punya pasangan yang merokok atau enggak. Kalau kalian nggak masalah dengan punya pasangan merokok, ya fine-fine aja.
aja. Tapi bayangin, misalnya nilai dasar kalian nggak suka dengan orang yang perokok. Sementara kalian dekat dengan orang yang perokok. Maka ini akan menimbulkan konflik. Kalian nyuruh untuk pasangan kalian berhenti merokok, tetapi pasangan kalian malah enggan. Makanya akhirnya timbul permasalahan. Makanya sangat penting ya untuk menentukan nilai dasar fundamental. Kira-kira apa saja nih kriteria-kriteria awal yang sangat penting untuk dipenuhi calon jodoh kita kelak. Bukan berarti karena kita jomblo ngenes pada prinsipnya kita harus langsung asal terima aja. Ingat, nilai dasar inilah yang akan menyelamatkan kita kelak dan ketika kita memilih jenjang untuk serius. Karena biasanya ya, kalau kita itu udah kenal seseorang, kemudian kita jatuh cinta itu akan membutakan diri kita. Kita ngerasa dia ini sempurna. Kayaknya nanti dia bisa berubah deh. Nanti yang nilai dasarnya ini gak cocok, nanti dia akan juga cocok. Padahal ya, sangat sulit untuk merubah seseorang yang sudah memiliki watak sejak kecil. Misalnya dari kecil dia udah terbiasa ngerokok, ya agak susah untuk membuat dia berhenti merokok. Makanya kita dari awal harus menentukan terlebih dahulu. Kalau memang orang tersebut nilai dasarnya ini sangat jauh sekali dari apa yang kita inginkan, maka pertimbangkan deh baik-baik. Bisa jadi kita mundur perlahan atau kita harus memantapkan diri sebelum memilih untuk lebih lanjut. Misalnya ya, kita sudah menentukan nilai dasar, kemudian kita ketemu orang yang cocok yang ternyata sudah memenuhi nilai dasar. Tentu di sini bisa saja terdapat fleksibilitas. Misalnya ada hal yang bisa ditoleransi dikit karena mungkin tidak semuanya bisa sempurna dengan apa yang kita harapkan. Maka ini fine-fine aja. Ketika kita sudah menemukan orang seperti ini, maka sangat penting kita untuk memperjuangkannya. Kita berusaha supaya apa? Supaya dia bisa menjadi sosok jodoh kita dan kita ingin supaya dia menjadi orang yang terbaik di hidup kita. Tapi kalau misalnya ya, kalian udah berjuang cukup lama, kok sifat dia masih dingin, responnya juga kurang begitu baik, kesannya juga komunikasi hanya satu arah, sebaiknya pertimbangkan lagi ya. Bisa jadi mungkin dia nggak pengen serius dengan kita, atau mungkin dia nggak merasa diri kita menarik. Dibandingkan kita menghabiskan energi dengan orang tersebut, sebaiknya kita pertimbangkan ya untuk mencari orang lain yang mungkin akan satu visi dan menjadi pasangan kita kelak. Pada prinsipnya kita harus tahu kapan kita harus berjuang dan kapan kita harus berhenti. Baik, itu tadi adalah 6 tips untuk bisa kalian menemukan jodoh secara pendekatan ilmiah. Pada prinsipnya ingat, kita jangan terlalu ngenes ya. Sabar saja karena nanti biasanya jodoh akan datang di waktu yang tepat. Jangan kita terlalu terburu-buru, malah kita nanti salah pilih orang dan menimbulkan konflik juga ketidaknyamanan di hidup kita. Untuk kalian juga ya yang merasa kok sulit menemukan jodoh karena kalian ngerasa kecanduan pornografi dan masturbasi, saya sudah pernah membuat video yang membahas bagaimana nih cara sembuh untuk dari kecanduan masturbasi. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.